Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian dengan tema menggunakan waktu untuk melayani yang terdapat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat 5 dan Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Di situ memberitahukan kepada kita sekalian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk melayani, sehingga tujuan hidup kita adalah menyatakan kasih pada sesama manusia melalui pekerjaan pelayanan. Tuhan memberikan kepada kita waktu agar kita menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam bahasa Yunani ada 3 istilah yang menunjukkan waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos adalah waktu yang biasa yang menunjukkan waktu tertentu, entah waktu yang singkat atau waktu yang lama. Kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Siklus waktu yang biasa saja. Yang kedua adalah aion. Aion ialah menunjukkan waktu yang lama sekali atau waktu tanpa batas. Aion dipakai mulai penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sering disebut juga waktu kekekalan. Dan yang ketiga adalah kairos. Berbicara tentang periode waktu tertentu atau kesempatan. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Kairos berbicara tentang kesempatan atau momentum yang ada pada waktu tertentu. Kalau kesempatan tidak digunakan, maka kairos akan hilang. Kata yang digunakan dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-5 dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 adalah waktu kairos. Waktu ini adalah kairos yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk melayani. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hal pertama yang perlu kita pelajari dari kita menggunakan waktu untuk melayani adalah waktu segera berlalu. Nah, waktu tidak dapat ditarik kembali oleh kita sekalian. Ketika dia sudah lewat, dia akan lewat. Ketika dia sudah berlalu, dia akan berlalu. Karena waktu itu sesungguhnya kita tidak bisa menariknya kembali. Waktu tidak bisa ditabung untuk dipakai pada saat yang akan datang. Seperti kita menabung uang, kita bisa pakai untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Tetapi berhubung dengan waktu kita tidak bisa tabung, dia akan terus berlalu. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu sangat berharga bagi kita sekalian. Nah, waktu lebih berharga daripada emas, bahkan dari barang apapun yang termahal di dunia ini. Kenapa? Meskipun saudara memiliki emas, memiliki uang banyak, tetapi waktu tidak ada, maka saudara percuma memiliki semua hal itu. Jadi waktu lebih berharga daripada emas, bahkan dari barang apapun yang ada di dunia ini. Karena waktu berharga, maka kita harus menghargai waktu. Nuh menghargai waktu, tapi orang-orang pada zaman Nuh tidak menghargai waktu sehingga mereka menghabiskan waktu hanya untuk berbuat hal-hal yang menyakiti akan hati Tuhan. Mintalah hikmat yang bijaksana kepada Tuhan agar kita bisa memiliki atau menggunakan waktu dengan bijak. Karena hanya kepada Dialah kita bisa meminta hikmat, kebijaksanaan itu agar kita bisa menggunakan waktu yang ada sebijak mungkin. Yang ketiga adalah waktu harus diabadikan pada pemberi waktu itu sendiri. Siapakah pemberi waktu itu? Pemberi waktu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus abadikan kepada Dia. Nah, saudara-saudara, tidak cukup sampai di situ, tapi kita juga harus mengatur waktu kita sebaik mungkin untuk kita melayani Tuhan.
Karena Tuhan sudah mengatur waktu manusia. Berapa lama dia ada di dunia ini. Tapi ketika Tuhan memberi waktu itu kepada kita, hanya tujuannya untuk melayani dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pahala dan hukuman ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu. Jadi ketika kita salah menggunakan waktu, maka kita juga akan salah dalam hal-hal tertentu. Nah, pahala bagi yang menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan dan kerajaannya. Itu kenapa? Karena dia menggunakan waktunya secara baik. Tetapi hukuman bagi orang-orang yang menggunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang jahat, melawan Tuhan dan kerajaannya. Karena itu mari kita menggunakan waktu ini dengan baik, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, bisa melayani Tuhan, dan melayani sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.